niahnya Allah Azza wa Jalla. Ibu bapak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, kita eh, bulan ini beberapa minggu terakhir ini hingga beberapa hari ke depan ada pada Ashhurul Haji, berada di bulan-bulan haji, sehingga tentu kita dapati di bulan ini banyak orang yang melakukan safarul haji, pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Berkaitan dengan itu ada tradisi pada umumnya di beberapa daerah atau mungkin di seluruh Indonesia ya, tradisi mengeluarkan orang yang akan pergi haji dari rumahnya. Nah, biasa ada ritual-ritual bacaan tertentu dan sebagainya yang tradisi ini sudah dituntunkan oleh Hadratus Syekh. Di tahun ini ada maklumat, ya, barangkali ada yang terlewat, belum belum membaca atau sekedar mengingatkan bahwa di bulan Rajab lalu Hadratus Syekh mengeluarkan maklumat yang intinya diantaranya siapa saja apabila mau memberangkatkan haji dan umroh, tuntunan dari guru mursyid bila nanti kita diminta untuk membacakan doa atau semisalnya bagi orang yang ingin berangkat haji dan umroh, maka dituntunkan amaliyahnya. Atau barangkali kita sendiri yang akan berangkat haji atau nanti juga akan melaksanakan umroh. Ya, maka tuntunannya yang pertama, jangan keluar rumah kalau tidak punya wudhu. Yang kedua, langkahkan kaki kiri keluar rumah, maksudnya keluar pintu, kaki kanan tetapi kaki kanan masih di dalam rumah. Lalu baca doa ini. Nah, inilah doa yang dibimbingkan oleh Hadratus Syekh untuk siapa saja yang melakukan tradisi itu tadi, mengeluarkan orang yang ingin berangkat haji atau umroh. Atau juga bahkan doa ini di akhir maklumat disebutkan doa yang akan disebutkan itu, doa dan cara ini bisa dipakai siapa saja dan mau kemana saja. Ya, jadi sebetulnya ini ada doa harian, tambahan bimbingan dari guru mursyid. Bila mana kita mau keluar rumah, tentu selalu jaga wudhu. Ketika langkah kaki keluar pintu, kaki kiri, kaki kanan masih di dalam rumah, kita dibimbingkan doa. Apa doanya? Bismillahi ala dini wa nafsi wa mali. Allahumma raddini biqadaika wa barik li fima qaddartali hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa salim taslima. Nah, inilah doa yang dibimbingkan oleh guru mursyid, khususnya dipakai tadi untuk mengeluarkan tradisi mengeluarkan orang yang ingin pergi haji dari rumahnya. Juga umumnya untuk siapa saja doa ini berlaku ketika kita akan keluar rumah. Nah, maka pada pagi hari ini mari kita dalami makna yang dari doa yang dibimbingkan oleh guru mursyid untuk kita keluar rumah ini. Nah, Bismillahi ala dini. Nah, dengan nama Allah ala dini. Nah, untuk agamaku. Maksudnya apa? Musta'inan bismillah atau musta'inan billah ala dini. Kita memohon kepada Allah wasilah dengan asma'nya. Kita memohon kepada Allah dengan wasilah asma'nya. Itulah diantaranya kita senantiasa di dalam doa manqabah itu Allahumma bi asma'ikal husna. Kita memohon kepada Allah dengan berwasilah melalui nama-namanya.
Karena inilah diperintahkan oleh Allah, qul Allah, katakanlah ketika kalian berdoa, ketika kalian bermunajat, katakanlah Allah awid ur-Rahman atau katakan ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Mana saja nama-nama Allah dari Asmaul Husna itu bisa kita gunakan sebagai wasilah untuk memohon segala hajat-hajat kita. Nah, maka banyak asma-asma Allah yang dibimbingkan oleh guru mursyid kepada kita. Di hataman ada ya Latif, kemudian hari Jumat itu ada ya Ghani, ya Karim, ya Mubni, ya Mu'id, dan seterusnya. Nah, itulah asma-asma itu untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sebelum kita bertemu guru mursyid, kita sudah terbiasa dengan berwasilah dengan asmanya. Tetapi setelah bertemu guru mursyid, kita tetap berwasilah, hanya saja dimensinya tentu berbeda sebelum kita ditalkin. Mengapa? Karena asma yang dibimbingkan atau yang diucapkan tidak sekedar diucapkan dari lisan kita, tetapi asma itu telah ditanamkan ke dalam diri kita. Maka kita berzikir itu adalah kita belajar asma. Ada setidaknya ketika talqin itu kita mendapatkan 3 asma. Pertama, asma nama Allah yang 12 huruf, itulah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, asma Allah yang 4 huruf, itulah Allah. Kemudian yang ketiga, asma Allah yang 1 huruf, itulah hu atau huwa. Nah, inilah asma Allah yang ditanamkan di dalam hati adalah namanya yang pokok atau istilah ismudzat, satu nama yang apabila disebut maka di dalamnya terkandung semua asma Allah yang secara umum kita ketahui ada 99, atau di dalam tafsir Hamami, tafsir Yasin, dikatakan ada 4.000 nama Allah itu, atau menurut pendapat ulama yang lain nama Allah itu tidak terbatas. Jadi ketika kita mengucapkan di dalam hati kita nama Allah, dzikir khafi, menghidupkan dzikir khafi yang sudah ditalkinkan di dalam hati dari guru mursyid, maka di situ sama dengan kita menyeru, memanggil, mengucapkan semua asma-asma Allah. Untuk apa kita menyebutkan namanya itu? Kita meminta pertolongan ala dini, meminta pertolongan untuk urusan agama kita. Yang pertama kali disebutkan adalah agama. Mengapa? Karena saking pentingnya agama di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Karena agama yang kita laksanakan di dunia ini akan menentukan kehidupan kita di akhirat, apakah akan selamat ataukah akan celaka. Oleh karenanya ada hadis maksur warid dari Rasulullah Muhammad SAW, bimbingan doa dari Nabi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, aslih li, perbaikilah untukku dini, urusan agamaku. Mengapa kita diminta memperbaiki urusan agama? Kata Nabi, agama itu huwa ismatu amri. Agama itu adalah perkara yang pokok dalam hidup ini. Kalaupun dunia kita tidak baik, selama agama kita baik, maka itulah kebaikan bagi orang yang beriman. Tetapi meskipun dunianya baik, jika agamanya tidak baik, maka ia hanya mendapatkan kebaikan yang sementara di dunia saja. Ketika ia pindah hidup di alam yang kekal dan abadi, ia tidak lagi mendapatkan kebaikan yang sementara itu. Maka inilah ketika setiap kita keluar dari rumah, kita meminta kepada Allah melalui bimbingan guru mursyid, berwasilah dengan asmanya, secara lisan kita ucap Bismillahi ala dini,
Secara ruhani senantiasa nama itu kita hidupkan di dalam hati. Supaya apa? Supaya di mana saja kita berada, kita tetap menjaga agama kita. Atau bahasa sederhana, sholatnya bisa awal waktu. Bahkan kita bisa menjaga sholat, bahkan tidak sekedar dijaga, tetapi awal waktu. Kita bisa menjaga diri dari barang yang haram, dari barang yang syubhat. Meskipun secara duniawi menguntungkan, tetapi kita tidak hanya memikirkan urusan duniawi. Yang kita pikirkan pertama kali, ala dini. Ya Allah, semoga agamaku ini Engkau berikan pertolongan kepadaku untuk senantiasa menjaga agamaku. Ala dini. Tapi meskipun begitu, bimbingan di dalam Islam, di dalam kitab Adabud Dunya Waddin dikatakan seperti ini. Sesungguhnya cukuplah bagi seorang mukmin bahwa kebahagiaan yang paling utama adalah dalam hal agama. Tetapi kenyataannya kita ini hidup di alam dunia. Oleh karenanya di antara kesempurnaan daripada agama adalah kecukupan di dalam dunia itu. Apa yang di dalam Fadhailus Syuhur diistilahkan dengan qanaah. Ya, jadi cukup itu bukan dari materi sebetulnya, tetapi dari ahwalul qulub, keadaan hati menerima takdir Allah, qada Allah dalam urusan dunia, sehingga walaupun ia sulit, ia tetap merasa cukup. Kenapa? Cukup Allah sebagai penolongnya. Nah, ia yakin bahwa Allah senantiasa menjaga urusannya. Atau istilah di dalam thariqah kita adalah tuhya. Katakanlah hari ini kita tidak ada, tetapi kita yakin ketika kita butuh pasti ada. Nah, tuhya. Sehingga hati kita senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah kita mohon pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Kita minta kepada Allah untuk dijaga dalam urusan agama kita di mana saja. Karena ketika kita keluar rumah, sungguh terdapat banyak godaan dan ujian bagi keimanan dan bagi agama kita. Kalau di dalam rumah kita bisa istiqomah berzikir, salat awal waktu, tetapi kadang di luar rumah atau di tengah pekerjaan kita, di tengah kesibukan kita belum tentu bisa menjaganya. Maka inilah kita mohon bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa nafsi. Setelah memohon perlindungan, bantuan, pertolongan Allah atas agama di dalam diri ini, kita memohon bismillahi ala dini wa nafsi. Kita memohon pertolongan atas nafsu kita, atas diri kita sendiri. Mengapa? Karena a'daika nafsuka lati baina jambaika. Kata Nabi, musuh yang paling berbahaya atau istilahnya musuh bebuyutan bagi kita itu bukan orang lain, bukan orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan orang kafir, bukan orang yang hasud, bukan orang yang iri, bukan orang yang dengki, bukan orang yang zalim kepada kita, tetapi siapa kata Nabi? Nafsu kallati baina jambaik. Musuh yang senantiasa harus kita waspadai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena orang lain yang zalim ataupun yang hasud, yang iri dan dengki kepada kita, itu tidak bisa memantau kita selama 24 jam. Tetapi diri kita, itu nafsu kita senantiasa mengiringi kita di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Di saat yang lain, orang lain jika ingin menjatuhkan diri kita, maka prosesnya itu tidak sebentar, lama. Ia perlu menghasut orang lain dulu, atau istilah sekarang perlu memviralkan dulu. Itu kalau orang lain percaya, maka dia akan berhasil menjatuhkan kita. Tetapi kalau orang-orang yang dihasut tidak percaya, gagallah dia. Tetapi kalau diri kita sendiri
melakukan keburukan, sesuatu hal yang melanggar norma agama, apalagi norma adat istiadat, pada saat itu langsung jatuhlah diri kita. Maka kita mohon kepada Allah ketika keluar rumah jangan sampai kita dibuat celaka oleh diri kita sendiri. Itulah secara lisan kita mengucapkan bismillah. Secara ruhani, di mana saja kita berada di luar rumah, senantiasa jaga diri dengan senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Selain doa ini juga ada bimbingan doa yang dibaca setelah hataman. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Inilah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan nafsuku, keburukan diriku sendiri, keburukan nafsu yang pada umumnya la ammaratum bisu'i, nafsu itu senantiasa mengajak, mendorong manusia untuk melakukan keburukan jika tidak dibimbing oleh zikir, tidak dibimbing oleh guru mursyid. Wa mali, dan hartaku. Nah, inilah terkait urusan dunia tadi. Kalau walaupun yang pokok di dalam hidup ini adalah urusan agama, tetapi agama itu tidak sempurna jika tidak dibarengi dengan urusan dunianya. Maka di doa yang tadi dibimbingkan oleh Nabi, setelah meminta Allah memperbaiki urusan agama, kita dibimbingkan untuk meminta kepada Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya. Dan ya Allah, perbaikilah urusan duniaku alati fiha ma'ashi, di mana di dunia itulah kita hidup saat ini. Kita menjadikan dunia sebagai ladang akhirat. Kalau kita hidup dalam keadaan cukup, dalam arti tadi qanaah, merasa hati merasa cukup dengan pemberian Allah, maka tenanglah hati ini untuk beribadah kepada Allah. Tetapi jika hati tidak diberikan rasa cukup, rasa qanaah, maka yang dipikirkan hanya urusan dunia sehingga agama terlupakan. Nah, inilah janji Allah, barang siapa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan amal soleh dalam keadaan iman kepada Allah, maka akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di alam dunia ini. Apa kata ulama? Mana kehidupan yang baik adalah al-qanaah, hati yang senantiasa merasa cukup. Artinya, maksudnya apa doa ini? Ketika kita keluar rumah melihat orang yang diberikan limpahan harta yang begitu mewah, kita tidak merasa iri, kita tidak merasa dengki, kita tidak merasa berkecil hati. Kita cukup dengan rasa dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun tidak sampai mengupas semua doa ini, semoga nanti ada kesempatan lain kita bisa lanjutkan pembahasan hingga makna doa yang terakhir. Ini saja yang kami sampaikan pada hari ini. Pada intinya, barangkali ada yang tidak ingat atau tidak tahu atau belum tahu atau tidak menyadari bahwa ada bimbingan doa yang mesti dibaca ketika kita keluar rumah. Kita meminta kepada Allah untuk dijaga agama kita, dan juga Allah menjaga diri kita dari keburukan diri kita sendiri serta menjaga urusan dunia kita. Semoga kita semua senantiasa istiqamah mengamalkan segala amalia yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Terima kasih kepada para petugas manakib, kepada Bunda Haya khususnya, Kiai Imam, juga kepada para wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesuksesan atas segala pekerjaan kita hari ini. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.